Di satu hari yang baik saya nemu satu website, judul namanya adalah funtheory.com, dan mereka mengadakan beberapa eksperimen yang mengemukakan teori bahwa behavior kita bisa berubah apabila kita dipancing atau diintrik dengan sesuatu yang menyenangkan. Ini contohnya. Nah ini nggak nyampe-nyampe nih. Apa yang akan kita obrolkan hari ini, design behavior setting. Ya ini saya mengutip Winston Churchill. Ada yang tahu? Oke, seumur ya. Oke. Dia mengatakan bahwa kita membentuk bangunan-bangunan kita, dan sesudahnya bangunan-bangunan itu yang membentuk kita. Dan itu dia katakan pada waktu House of Commons di rebuilding, dibangun kembali. Kita bisa lihat bagaimana para anggota dewan ini rapat ya. Kalau dibandingkan dengan gedung DPR kita katakanlah gitu, yang ada beberapa orang di depan, kemudian segerombolan orang duduk ke belakang, paralel ke belakang dan menghadap ke depan. Beda sekali gitu. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa mereka bisa saling mengawasi sehingga mau tidur malu gitu. Kalau di gedung DPR kita kan karena posisinya rows ke belakang gitu ya, jadi yang di belakang itu tidak merasa malu-malu untuk tidur karena nggak kelihatan dari depan gitu, dan orang yang di depannya itu memunggungi dia sehingga tidur itu aman gitu. Kalau ini nggak aman sama sekali gitu, bisa dilemparin ballpoint atau ya paling nggak kelihatan, jadi malu. Dan sesungguhnya desain kita itu dan mendorong behavior kita dan behavior dari para penghuni ataupun pengguna bangunan. Sehingga pertanyaannya lalu bagaimana kita pesan apa yang ingin kita berikan kepada pengguna bangunan tersebut. Ini ada contoh lagi yang namanya urinal fly. Jadi laler yang ada di urinal. Nah ini dipopulerkan. Stick ini sebenarnya sederhana sekali, hanya sebuah stiker. Pertama kali dipopulerkan di Amsterdam International Airport, dan efeknya ternyata luar biasa karena hanya dengan menempelkan urinal fly itu kebersihan di ruang di kamar mandi laki-laki itu secara dramatis berubah. Yang tadinya pesing dan keceret-keceret di mana-mana, saya nggak ngerti gimana ngekernya sih kok bisa sampai ini ya. Tapi dengan bantuan si lalat itu ternyata orang jadi punya target gitu. Mungkin tadinya nggak ada target gitu ya. Sekarang begitu ada laler itu jadi laler nih gitu kan, tembak gitu. Jadi akhirnya hanya dengan seekor laler yang ditempelin di sini, kebersihan dari dari kamar mandi pria itu secara dramatis berubah. Menempelkannya hanya memakan waktu beberapa detik, dan beberapa menit kemudian efeknya sudah langsung terasa. Jadi sederhana sekali apa yang dilakukan yang bisa mengubah behavior kita. Ini ada satu contoh lagi yang disebut Poor Little Fishbowl Sink. Sebenarnya ini wastafel biasa, tapi di atasnya diberi satu mangkok yang diisi ikan emas gitu.
Terus kalau kita cuci tangan, air di dia berkurang juga. Kan jadi deg-degan dong kita cuci tangan ya. Kalau misalnya airnya habis, ikannya gimana gitu. Tujuannya adalah bagaimana kita menghemat penggunaan air. Walaupun tentu saja ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga airnya nggak akan habis gitu, dan kalau udah dipakai nanti dia ngisi lagi. Tapi rasa deg-degan itu yang deg-degannya tuh di sini. Oke. Penemunya desainernya namanya Yan Lu. Dan ini memang adalah satu cara yang cerdas untuk membuat kita betul-betul waspada ya, betul-betul sadar pada saat kita menggunakan air. Karena apabila kita tidak berhati-hati, maka ada makhluk yang akan mati akibat kecerobohan kita. Nah ini kalau kita kembali ke tadi temanya, design behavior setting. Behavior itu sebenarnya apa sih gitu? Menurut Oxford Dictionary itu adalah cara kita beraksi atau bertindak terhadap yang lain. Tapi bukan cuma manusia, tapi juga binatang behaves, bertingkah laku sebagai respons terhadap situasi tertentu atau rangsangan tertentu. Di mana kemudian di situ kita bisa lihat bahwa ada sebuah aksi dan sebuah tindakan. Behave itu tindakan yang sebuah reaksi terhadap satu stimulus rangsangan. Kalau ditanya lagi sebetulnya kenapa sih kita mendesain? Tujuannya sebetulnya to come up with solution of a problem yang secara efektif bisa bekerja, tapi bukan hanya bisa bekerja, tapi juga visually pleasing dan appealing. Kalau enggak, kita nggak perlu desain. Dan keduanya itu saling memiliki relasi satu sama lain. Nah pertanyaannya kemudian kan, lalu apa yang appeals to us, atau apa yang menarik buat kita, atau apa yang intrik kita, membuat kita penasaran gitu. Dan bagaimana arsitektur bisa bergerak untuk memberikan suggestion, memberikan rangsangan-rangsangan itu. Ini juga ada analisa dari lebih dari 10.000 anak kelas 5 dibikin tes gitu ya, yang mempunyai pemandangan keluar ke arah taman, itu memiliki nilai yang lebih bagus di dalam vocabulary, arts, mathematics dibanding dengan siswa yang ruangannya itu hanya mempunyai pemandangan ke jalan, ke tempat parkir, atau elemen-elemen urban yang lain. Ini juga ada beberapa studi mengenai hubungan antara otak dengan cahaya yang juga akan mempengaruhi behavior kita di dalam ruang. Secara random dipilih 6 dari fasilitas di Belanda yang kemudian dibagi ya separuh-separuh. Yang separuh dapat 1000 lux, diberi pencahayaan 1000 lux, dan yang separuh lagi diberi pencahayaan sekitar 300 lux. Apa yang terjadi? Penghuni dari yang lebih terang itu dia tidak mengalami mental decline, gangguan mental 5% lebih sedikit dibanding dengan yang ruangannya lebih gelap. Dan pelajar-pelajar yang ada di ruangan-ruangan yang terkena sinar matahari itu 26% lebih cepat membaca, dan 20% itu lebih cepat belajar matematika dibanding yang cahayanya jauh lebih sedikit. Ya, ini juga hubungannya dengan ini ya, dengan memori dan relaxation. Yang kebalikannya dari tadi ya, yang ruangannya lebih remang-remang itu justru mereka lebih rileks dibanding sama yang ruangannya terang karena cahaya matahari. Pengalaman kita dengan sharp edges juga mengajarkan kita banyak hal. Tadi seperti ada dua bentuk, yang satu yang tajam-tajam, yang satu yang surface-nya halus gitu. Kita dengan segera memilih, kalau kita suruh mengasosiasikan pernikahan yang
tidak bahagia, maka kita akan mengasosiasikan dengan yang sharp edges. Sementara yang bahagia kita asosiasikan dengan yang smooth. Ada sesuatu di dalam pengalaman kita yang mengajarkan bahwa sharp edges itu memang tidak menyenangkan. Sharp edges memang membuat kita memiliki memori atau emosi yang kurang enak, yang itu tertanam terus dan nanti akan mempengaruhi behavior kita. Okay. Pada akhirnya, pada saat kita bicara soal bangunan kita, mengutip John Ruskin, maka pertama-tama yang kita cari adalah shelter. Tapi juga kita menginginkan bangunan kita itu untuk berbicara kepada kita, untuk mengingatkan kita mengenai hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, apa yang kita cari dari sebuah karya arsitektur itu sama seperti apa yang kita cari pada seorang teman. Suatu perasaan yang nyaman, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Cukup, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Pernah menjadi sangat trendy di tahun 70-an, 80-an. Jadi banyak sekali peneliti-peneliti terutama di Amerika yang mengkaji arsitektur lewat mata psikologi. Jadi waktu itu memang itu sangat ngetren banget. Jadi buku itu tahun 70-an, 80-an, kalau yang kuliah tahun 80-an, 90-an tuh cukup bagian dari buku. Jadi di waktu itu tuh sekitar 2 dekade gitu lah, jadi banyak sekali profesor di Amerika yang bikin studi tentang perilaku manusia dan hubungannya terbentuk arsitektural. Jadi sesuatu yang tadinya ranahnya terbentuk psikologi, di ilmu sosial dan juga mungkin juga di ilmu kedokteran ya, psikiatri, tiba-tiba arsitek ini jadi so tau gitu. Sekitar 20 tahun itu, 2 dekade itu, jadi dikaitkan langsung gitu. Jadi ada bentuk kayak gini, ruangnya kayak gini, lalu penghuninya kayak gini. Jadi ada dibikin pemetaan tentang kecenderungan perilaku seseorang terhadap ruang yang atau bentuk yang dia hadapi. Tapi lucunya studi semacam ini kayak nggak ada ujungnya gitu, tiba-tiba habis, nggak ngetren lagi, lalu ditinggalkan sama arsitek gitu. Saya pernah terlibat diskusi sama almarhum Pak Kono Setiadi di UNTAR. Waktu itu Pak Kono masih mengajar psikologi arsitektur. Dia waktu itu sangat semangat gitu. Dia itu masih tahun berapa? Belum terlalu lama, 2 tahun 2009. Beliau menariknya masih sangat semangat mengajarkan buku teori-teori tentang psikologi arsitektur yang berasal dari tahun segituan gitu. Yang sebenarnya kalau dibicarakan sekarang nggak ada arsitek yang ngomongin kayak gitu lagi gitu. Jadi perilaku arsitek terhadap perilaku arsitektural sendiri itu juga anggot-anggotan gitu. Karena pada satu waktu dia sangat keren, tiba-tiba sekarang orang arsitek nggak tahu peduli lagi, bahkan kembali lagi ke bahasa-bahasa bentuk tahun 50-an, tahun 40-an, bahkan tahun 20-an gitu. Yang mana arsiteknya itu nggak peduli penghuninya kepanasan, kehujanan, kedinginan kayak gitu. Yang penting bentuk gua keren gitu. Le Corbusier kan nggak peduli penghuninya ngapain gitu kan. Dia bikin chaise lounge chair yang amit-amit bentuknya agak enak tidurin itu, yang penting dia keren gitu. Di Spandau masih mendingan gitu, bentuk bangunan bentuk kursinya itu kaku, Barcelona chair itu, tapi sebenarnya jauh lebih enak didudukin daripada karya Le Corbusier gitu. Tapi intinya sama aja sih, bahwa sekarang arsitek justru agak menjauh dari wacana tentang behavior itu, entah kenapa gitu. Sementara mungkin dari bidang yang lain, mungkin dari seni rupa, bahkan justru dalam 20 tahun terakhir lebih banyak melibatkan pengamatnya dalam karya-karya seninya gitu. Banyak sekali instalasi seni yang justru arsitektural sekali gitu, yang dilakukan bukan cuma oleh arsitek tapi oleh para seniman yang melibatkan peran aktif si pengamat ya gitu, penikmat seninya. Dengan cara misalnya kayak seninya bisa dicopot, dibawa pulang, digoyang-goyang, digeser gitu. Nah, ini fenomena umum sih, jadi saya mengetengahkan ini dalam perspektif sejarah aja, bahwa sebenarnya wacana tentang behavior di arsitektur sekarang justru agak jauh gitu dari
dari apa yang justru makanya tadi contoh-contohnya bahkan yang dilakukan oleh project advanced theory itu kan justru bukan oleh arsitek, justru seniman gitu. Dan memang kalau misalnya kalian ada waktu dan ada kesempatan untuk baca buku Alain de Botton yang Architecture of Happiness, contoh-contohnya memang selalu dari seni rupa. Jadi pada saat kita mau bicara mengenai apakah satu bangunan itu bicara pada kita, gitu, maka pertama-tama yang dia lakukan tidak dengan kita masuk ke dalam suatu ruangan kemudian bangunan ini ngomong apa ya, ruangan ini ngomong apa ya ke saya gitu, enggak, karena jaraknya ternyata jauh sekali dan satu icebreaker yang dia gunakan adalah dengan datang ke museum, datang ke galeri seni rupa dan kemudian berdialog dalam tanda kutip dengan karya seni itu karena impact-nya kuat sekali. Jadi dia memberi contoh ada satu karya seorang perupa perempuan gitu ya, bentuknya sebetulnya sangat sederhana, bentuknya hanya ada satu bola, kemudian ada satu tembereng, kemudian di bawahnya tuh ada alas gitu. Kenapa kok dia sangat terpengaruh oleh bentuk itu? Karena sesudah diselidiki dan kemudian dia baca tulisan mengenai karya tersebut, ada satu hal yang membuat karya tersebut bisa membuat orang punya hubungan, yaitu karya tersebut membuat koneksi atau membuat asosiasi dengan bentuk-bentuk yang imitasi dari badan manusia. Jadi kalau dilihat itu dan kemudian disuruh menceritakan, kamu kalau lihat ini kesannya apa sih gitu, orang akan bilang bahwa oh ini seperti ibu menggendong anak gitu, atau ini seperti orang berbaring terus yang bolotannya itu adalah kepalanya, oh ini seperti orang sedang duduk dan jadi sebetulnya pada akhirnya asosiasi atau ikatan atau representasi dari satu ruang atau satu karya memang pada akhirnya yang memiliki impact pada memori kita gitu, dan yang memiliki impact itu memang yang mempunyai kedekatan dengan tubuh kita gitu. Walaupun tetap bisa ditarik satu benang merah atau satu kesamaan antara satu dengan yang lain gitu. Kalau ada kursi kayak gini kan orang rata-rata ya duduk bukan jongkok gitu, tapi apakah itu datang dari reaksi yang spontan, impulsif, atau dari suatu pengetahuan yang memang sudah ada di dalam kepala kita? Di hari ini kita udah sulit untuk menjawab gitu. Jadi sekeras-kerasnya arsitek berusaha untuk menjaga kemurnian dari intensi desainnya, pasti selalu ada kemungkinan untuk penyelewengan.